Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ayah pernah bilang kalau misalnya isbal itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Tapi semakin kesini kok ada yang berpendapat bahwa kalau misalnya isbal itu boleh asalkan tidak sombong si kitanya atau siapa gitu. Itu menurut ayah itu gimana ya? Iya, memang kan ayah pernah bilang memang kalau bisa isbal itu nggak usah lah, jangan dilakukan kan. Kayaknya waktu mulai SMA kemarin ya. Iya. SMA kemarin ya. Udah tamat, udah 3 tahunan juga ya. Ya memang nggak hanya dibolehkan sih sebenarnya. Setidaknya ya para ulama kita beda pendapat. Ada 3 pendapat nggak hanya. Yang satu tadi mengharamkan isbal. Ya, isbal itu tadi kan kain, celana atau apapun itu lebih dari mata kaki, itu namanya isbal kan. Jadi ada 3 pendapat itu. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh, ada yang boleh. Makruh boleh asal nggak sombong. Itu yang memakruhkan ini kayak si ulamanya ini Imam Asy-Syafi'i, An-Nawawi, ini memakruhkan. Jadi kalau nggak sombong ya nggak apa-apa, makruh aja cuman gitu. Kalau yang membolehkan asal nggak sombong ya seperti Ibnu Taimiyah, Imam bin Hambal, ini menyatakan bahwa nggak apa-apa asal nggak sombong. Kok bisa beda pendapat ini? Padahal dalilnya sama sekarang. Ada, kalau bisa kita ambil 2 hadis saja yang pokok ya. Ini yang bisa jadi perbedaan di keduanya. Yang pertama itu ada sama-sama di Sahih Al-Bukhari bahwa apa saja yang melebihi 2 mata kaki itu tempatnya di neraka. Mau itu kain, mau kain sarung, mau celana, pokoknya asal lebih dari mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini satu hadis yang sebut kadang ditempatkan kita sebagai hadis yang mutlak gitu. Lalu ada juga hadis lain yang hadisnya kadang disebut muqayyad. Disebutkan ini berkaitan dengan sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW itu mengatakan, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku salah satu orang yang celaka. Kainku selalu turun sehingga aku selalu memeganginya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya kamu bukan orang yang melakukannya karena sombong. Nah, di sini yang sering dibaca saling berbeda. Jadi makanya muncul tadi 3 pendapat yang berbeda. Yang mengharamkan, yang makruh, lalu yang membolehkan. Itunya pendapat, 3 pendapatnya. Tapi ayah kan lebih condong kepada yang mengharamkan. Kenapa? Kemarin kan ayah udah juga nulis buku jejak perjalanan akhirat. Coba ambil di meja komputer itu. Yang buku jejak perjalanan 3-3-nya aja yang tebalin. Jadi dapat ini kemarin yang buku tentang jejak perjalanan akhirat dan syafaat.
ya baginya sebenarnya di internet ini gratis. Jadi sebenarnya kalau kita baca hadis yang sumbernya tadi, bahwa apa tadi, bahwa orang yang menjulurkan kainnya lewat mata kaki karena sombong, Allah nggak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi ini kenapa ayah melarang kita pakai celana, kain, sarung itu lebih mata kaki? Karena ini tadi, hadis ini yang harus kita pahami dulu. Allah tidak melihat orang yang melebihkan, menjulurkan kainnya lebih dari mata kaki. Tidak melihat loh, tidak melihat di hari kiamat. Jadi pas nulis buku ini, ada 3 orang yang masuk neraka pada hari kiamat. Yang pertama, Allah nggak melihat dia dan tidak mengajak dia bicara. Yang kedua, Allah tidak melihat dia, tapi Allah ngajak dia bicara. Yang pertama ini tadi kelompok orang musyrik, yang kedua orang kafir. Allah nggak ngelihat, tapi Allah ajak bicara. Lalu yang ketiga, ini orang yang Allah lihat, dia juga bisa melihat Allah, tapi ketika Allah perlihatkan betisnya, ini orang nggak bisa sujud, nggak bisa sujud. Inilah orang munafik dan orang fasik. Jadi hadis tadi yang menyebutkan orang yang menjulurkan kainnya tidak dilihat Allah, ini masuk kategori yang 2 ini tadi, musyrik dan kafir. Sementara orang yang fasik dan munafik ini dilihat Allah dan dia bisa melihat Allah dan diajak bicara sama Allah, tapi dia nggak bisa sujud ketika Allah perlihatkan betisnya. Makanya kenapa ini ayah melarang kita pakai pakaian yang isbal. Ini jadi yang sumber pendapat pertama. Boleh, asal nggak sombong, kan nggak dilihat Allah. Padahal ketika dilihat Allah di hari kiamat itu ada 3 tingkatan. Ini yang harus hati-hati kita. Baru yang kedua, boleh bolehnya isbal. Kan sahabat Abu Bakar juga kan isbal. Itu tadi kan hadisnya kan. Pahami juga bahwa sahabat Abu Bakar disebut Nabi SAW nggak sombong. Itu kenapa? Beliau melakukannya nggak sengaja gitu loh. Kalau jatuh gitu kan, itu. Aku termasuk orang celaka, kainku turun sehingga aku selalu memeganginya. Dalam hadis yang lain beliau sebutkan itu, bahwa beliau nggak sengaja. Kalau dia jatuh, beliau naikkan lagi. Dia jatuh, naikkan lagi. Artinya kan nggak sengaja. Artinya itu bukan karena kesombongan. Dan ada sahabat lain juga yang ditegur Nabi, bukan hanya ada sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau ditegur Nabi. Sejak itu beliau nggak pernah pakai pakaian yang isbal. Apakah kita mau juga sebut bahwa sahabat Ibnu Umar itu dia sombong sebelumnya? Enggak juga. Karena sekecil apapun ada kesombongan dalam hati, maka tidak halal surga baginya. Dan isbal itu sendiri itu juga bagian dari kesombongan. Isbal itu sendiri bagian kesombongan. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa boleh asal nggak sombong, dari mana tahu dia nggak sombong? Tanya dia, dari mana dia tahu diri dia nggak sombong? Dengan dia pakai pakaian lebih aja, celana ke bawah, kainnya itu lebih mata kaki, itu juga sudah termasuk sombong. Karena isbal itu bagian dari kesombongan.
Lalu dan ada juga hadis yang menyebutkan bahwa isbal itu termasuk perkara yang saat ini dianggap sepele, dianggap kecil, padahal zaman Nabi itu termasuk perkara besar, termasuk dosa besar. Itu zaman Nabi. Itu sahabat Ubadah yang menyebutkan. Jadi isbal ini termasuk dosa besar dulu pada zaman Nabi, tapi sekarang dianggap sepele. Akan ada pada zaman kalian nanti bahwa kalian akan melakukan perkara-perkara yang dulu dianggap dosa besar pada zaman Nabi, dan kita melakukannya. Termasuk ini, kita anggap dah itu hanya tren aja. Itu kan hanya model, nggak ada masa Islam mengatur masalah pakaian batal. Bahwa isbal itu termasuk bagian daripada kesombongan, dan Allah benci dengan kesombongan. Tuh. Dan insya Allah nanti ayah tulis sendiri dari kaitkan dengan buku ini. Coba ayah tulis lagi buku tentang isbal dan bagaimana efeknya terhadap perjalanan dan akhirat. Kayaknya di dalam buku ini juga ada ya singgung dikit, cuman nggak mendalam dengan batasan isbalnya, hukum-hukum isbalnya sendiri. Dan ayah bisa sampai menyimpulkan itu ada 7 tingkatan orang kita laki-laki itu dalam berpakaian, batasnya. Coba berdiri biar kita tes dulu. Jadi sunnahnya berpakaian itu juga itu 4 jari dari belakang lutut, 4 jari. 4 jari berarti naik kan, ini karena batas kainnya. Ini batas sunnah yang pertama. Ada dalilnya semua ini. Baru batas yang kedua turun lagi 4 jari. Sini tadi kan, 4 jari. Berarti kainnya di sini. Ini namanya pertengahan betis kan. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga turun lagi 4 jari. Ya. Ini juga sunnah yang ketiga. Baru yang terakhir ini lipas di mata kaki. Jadi nutup mata kaki lah dia kan. Ini nggak apa-apa, nggak dosa kalau di sini. Sampai mata kaki ini nggak dosa. Ada hadisnya juga. Dan nggak dosa juga melewati ini kalau dia nggak sengaja. Sama seperti yang terjadi pada sahabat Abu Bakar tadi kan. Baru yang keberapa? Keempat nggak dosa ya, sampai mata kaki. Baru yang kelima lewat dia, lewat mata kaki. Turunkan aja lagi. Kendor kan. Jadi kalau sampai dia ke bawah, ini ada 3 tingkatan lagi. Dijulurkan kakinya, dia nggak dengan sombong. Itu masuk dalam kelompok yang keempat. Artinya dia dilihat Allah nanti di hari kiamat, dan dia melihat Allah, dan dia diajak bicara sama Allah, tapi dia nggak bisa bersujud ketika Allah perlihatkan betisnya. Ini masuk dalam kelompok orang fasik. Baru kelompok yang ke berapa ya? 6. Kelompok yang ke-6 dia isbal, bawahnya sampai lewat mata kaki, tapi dia dengan sombong juga. Jadi Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat nanti. Dan ada lagi tingkat yang terakhir. Jadi ada yang tingkat terakhir, itu dia isbal dengan sombong, dan dia kerjakan lagi dalam waktu sholat. Itu lebih parah. Itu masuk dalam kelompok dosa besar, kelompok musyrik. Ini yang pertama masuk neraka. Sedangkan orang yang isbal, nggak sombong tapi dikerjakan di dalam sholat, itu lebih parah lagi. Jadi nggak hanya sekedar fasik, tapi dia udah masih bisa masuk kategori kafir. Oke.
Itulah. Cuman hati-hati ketika ada orang yang isbal, apalagi ketika dalam sholat, jangan sampai kita langsung vonis, kafir loh. Jangan, nggak boleh gitu. Yang kita kafirkan itu adalah perbuatan, bukan orangnya. Udah dulu. Itu, hati-hati. Jangan mengkafirkan orang, jangan menyebutnya masuk neraka atau apa, jangan mencela orang. Yang kita cela, yang kita kritik, yang kita sebut kafir itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Karena kita nggak tahu dia akan berbuat apa besok, mungkin saja dia bertobat dan lain sebagainya. Dan Nabi juga melarang itu, kita menyebut kafir kepada orang lain. Karena Nabi menyebutkan jika orang menuduh saudaranya kafir, maka dua gendangnya itu. Kalau dia yang tidak kafir, maka kita yang kafir. Hanya hati-hati, jangan sampai menyebut itu. Kita menyebut ucapan kafir itu berkaitan dengan perbuatan. Dan di akhirat juga berbeda antara orang yang kafir secara orangnya yang kafir dengan orang yang perbuatannya kafir. Beda hukumannya di akhirat. Tahu bedanya? Orang kafir dia kekal dalam azabnya, dia kekal dalam, orangnya pun kekal. Sedangkan orang yang perbuatannya kafir, dia bisa aja Islam, tapi perbuatannya kekafiran. Misal tadi masalah isbal, lalu masalah sholat, orang yang meninggalkan sholat bisa masuk ke kategori kafir loh, tapi kafir perbuatan. Jadi dia ini kekal hanya dalam azabnya. Jadi setelah dia selesai menjalani hukumannya, maka dia akan keluar masuk surga. Beda kan? Tadi dia bisa masuk surga karena kalimat la ilaha illallahnya. Jadi setelah selesai dia menjalani hukuman itu tadi, dia masuk surga. Jadi beda. Jadi hormati perbedaan, tapi juga jangan sampai kita melepaskan dakwah kita. Sampaikan aja apa yang kita yakini benar. Kalau perbedaan itu ya wajar, perbedaan cara pandang. Paham kira-kira? Sudah paham ya? Itulah kira-kira. Ada lagi? Mungkin hari ini itu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin.